Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya apa? Allah memberikan rahmat kepada orang yang membaca solawat 1 kali itu sebanyak 10 kali. Jadi 1 berbanding 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel saya Muksyid Haitami. Insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang keutamaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita saat ini tengah berada di bulan yang mulia, bulan Maulid, bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak ekspresi yang dilakukan oleh seluruh umat Islam untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada baginda Nabi SAW. Ada yang memperingati Maulid, ada yang membaca sholawat, ya, dan masih banyak cara-cara lain yang positif tentunya untuk mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kita harus bersolawat, Bapak Ibu sahabat sekalian? Kenapa kita harus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Baik, sebelum saya lanjut, yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe dulu. Barangkali bermanfaat bagi Bapak Ibu sahabat sekalian dan kita semua. Channel ini membahas seputar umroh, haji, dan juga kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video-video yang ada dalam video ini, terutama bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang menonton video ini. Baik, saya ambil dari buku, ini buku saku ya, Sholawat Jalan Selamat, kumpulan sholawat Nabi dan para wali oleh Habib Novel Alidrus. Ya, ini bukunya sangat tipis, tapi di sini mengandung atau mencakup beberapa sholawat, ya, bermacam-macam sholawat, dari mulai sholawat munjiat, ya, sholawat awalin, lalu sampai sholawat Syekh Muhammad Hanafi, sholawat Faham, ya, sholawat Idrisiyah, sholawat Ibrahimiyah, dan masih banyak lagi sholawat-sholawat lain. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah kenapa, ya, kita harus membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Kenapa kita harus bersolawat? Ya, ini ibaratnya seperti ada satu gelas yang terisi oleh air penuh. Kemudian gelas yang sudah penuh dengan air itu kita tuang air, ya, kita tuangin air, otomatis air itu akan luber. Ya, sama dengan baca sholawat. Ya, sholawat kepada Nabi itu seperti air tadi. Ya, jadi air luberannya itu ya sholawat yang kita baca itu kembali kepada kita gitu ya. Nabi itu sudah tidak butuh lagi doa sebenarnya ya. Sholawat yang butuh sholawat itu adalah ya kita semua umatnya ya. Karena dengan membaca sholawat kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ya. Seperti yang di hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya apa? Allah memberikan rahmat kepada orang yang membaca solawat 1 kali itu sebanyak 10 kali. Jadi 1 berbanding 10. Misalnya Bapak Ibu baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1 kali, maka Allah akan ganti solawat 1 kali itu dengan 10 kali rahmat. Kalau 10 kali sholawat, 100 rahmat. Kalau 100 sholawat, 1000. Ya, kalau 200 sholawat, 2000. 400 sholawat, 4000 rahmat turun kepada kita. Bayangkan bagaimana penuh diri kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita baca sholawat. Ya, makanya jangan malas-malas untuk membaca sholawat, dan sholawat juga dapat mengantarkan kita bisa berziarah kepada makam baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan juga bisa mengantarkan kita ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadah umroh, haji, dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Kemudian hadis yang kedua, ini disahihkan oleh Imam Muslim juga. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama di sisiku di hari kiamat kelak adalah dia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tentu kita semua ingin di hari kiamat itu di mana di saat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dan baginda Nabi tentu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang di dunia itu senantiasa menyebut namanya, bersalawat kepadanya. Ya, memang mungkin sebagian dari kita tidak merasa begitu signifikan ya. Walaupun sebenarnya ada juga yang merasakan signifikan dari mengamalkan sholawat ya. Banyak juga. Tapi mungkin sebagian ada yang tidak merasakan di dunia gitu ya. Tapi di akhirat itu akan, di hari kiamat itu akan sangat terasa sebagaimana sabda Nabi tadi ya, hadis Nabi tadi. Kemudian selanjutnya, la taj'alu qabri 'idan wa shallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan jadikan makamku seperti hari raya dan bersolawatlah kepadaku, sebab sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, kita mungkin belum berkesempatan untuk ziarah langsung ke Madinah, ke makam Nabi, tapi dengan kita bersolawat kepada Nabi dimanapun ya, mungkin ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di Flores ya, ada yang di NTT, ada yang di Aceh misalnya, atau ada yang di tempat terjauh ya, terpencil sekalipun, itu salawat bakal sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, akan sampai. Bahkan amalan yang dibaca dalam keadaan sendaguro pun ya, dalam keadaan bercanda, itu tetap dihitung pahalanya, itu sholawat. Membaca sholawat walaupun orang dalam keadaan lupa atau ghaflah gitu ya, itu tetap dihitung, itu tetap bakal sampai. Itu luar biasanya sholawat ya. Tapi seyogianya kita serius ya, khusyuk dalam membaca sholawat supaya lebih ada ta'zim kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan sore hari, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapat syafaatku. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Darda dengan 2 sanad dan salah satu sanadnya bagus ya, dan para perawinya dapat dipercaya. Thiqah. Ya, bayangkan 10 kali sholawat di pagi hari, 10 kali sholawat di sore hari. Kira-kira makan berapa waktu? Berapa lama? Sebentar ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Bahkan ada sholawat yang singkat. Misalnya sallallahu ala sayyidina Muhammad, 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 sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, enggak nyampe semenit. Tapi ya, keutamaannya, fadilahnya sangat luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, mari kita penuhi hari-hari kita dengan sholawat, apalagi kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sabda Nabi selanjutnya, aktsiru min sholati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku di hari malam Jumat dan hari Jumat. Ini diriwayatkan dari Baihaqi, diriwayatkan oleh Baihaqi dan Tabrani. Nah, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Makanya ketika hari Jumat kita ada bacaan-bacaan yang Al-Quran yang sunnah dibaca di hari Jumat, seperti surat Al-Kahfi ya, kemudian surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan lain sebagainya. Dan tentu adalah bacaan sholawat yang harus kita baca di hari Jumat ya, karena berdasarkan hadis ini, hadis tadi yang saya bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Kemudian selanjutnya, man shalla alayya yaumal jummah kanat syafa'atan lahu indi yaumal qiyamah. Barang siapa bersolawat kepadaku di hari Jumat, maka solawat tersebut akan menjadi syafaat baginya kelak di hari kiamat. Ya, Masya Allah. Jadi solawat yang kita baca itu akan menjadi penolong kita nanti ketika di hari kiamat, ketika tidak ada lagi pertolongan dari siapapun ya. Amal-amalan kita tidak menolong kita karena mungkin ketika di dunia kita banyak berbuat dosa dan maksiat, maka sholawat itulah yang akan menolong kita kalau kita banyak membaca sholawat. Kemudian yang terakhir adalah man shalla alayya yaumal jum'ati thamanina marratan ghafarallahu lahu dunuba thamanina sanah. Barang siapa bersolawat kepadaku sebanyak 80 kali pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Masya Allah. Umur umat Nabi itu rata-rata 60-70. Ya, sebagaimana umurnya Nabi 63 tahun. Ada juga yang umurnya 80-90 ya, tapi tidak banyak. Dan orang yang membaca sholawat 80 kali setiap hari Jumat,
dosanya diampuni selama 80 tahun. Luar biasa. Dahsyatnya sholawat. Ya, ini diriwayatkan, ini hadis hasan, derajatnya hadis hasan diriwayatkan oleh Daruqutni. Semoga Bapak Ibu dan kita semua senantiasa diberikan hidayah dan taufik untuk selalu menyebut nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membawa kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.